Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2305030007. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Andriani STMT yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil tugas pemodelan sistem saya yang berjudul Analisis Beban Kerja Fisik Terhadap Kelelahan Kerja dengan menggunakan metode kardiovaskular load atau CVL di UMKM Batubata Desa Birembuntong. Yang pertama, latar belakang permasalahan yang ada dalam UMKM. Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam keberhasilan suatu usaha agar pekerjaan efisien dan juga produktif. Beban kerja harus sesuai dengan kemampuan fisik dan juga mental pekerja. Pada UMKM Batubata Desa Birembuntong, proses produksi masih menggunakan tenaga manual yang membutuhkan aktivitas fisik tinggi. Kondisi kerja seperti ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik yang berdampak pada produktivitas dan juga kesehatan pekerja. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan metode kardiovaskular load atau CVL yang mengukur beban kerja fisik melalui denyut jantung pekerja. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesehatan dan juga produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, yaitu ada landasan teori yang pertama, beban kerja. Beban kerja adalah jumlah tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu, menggunakan kemampuan fisik dan mentalnya. Beban kerja yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan kinerja dan juga resiko kelelahan. Sedangkan beban kerja yang terlalu rendah dapat membuat pekerja tidak produktif. Beban kerja terbagi dua, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Selanjutnya ada kelelahan pekerja atau fatigue. Kelelahan adalah kondisi menurunnya efisiensi, daya tahan, dan juga kemampuan fisik akibat aktivitas kerja yang terlalu berlebihan. Faktor penyebabnya meliputi umur, jenis kelamin, gizi, durasi kerja, serta beban fisik dan mental. Kelelahan yang terus-menerus terjadi dapat memicu kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya, yaitu metode cardiovascular load atau CVL. Metode CVL digunakan untuk menilai beban kerja fisiologis berdasarkan denyut jantung. Rumus CVL membandingkan denyut nadi kerja terhadap denyut nadi jantung, yaitu persen CVL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimum dikurang dengan denyut nadi istirahat, di mana denyut nadi maksimum adalah 220 dikurang umur untuk laki-laki dan 200 dikurang umur untuk perempuan. Dari perhitungan persen CVL, kemudian akan dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut. Kurang dari 30% tidak terjadi kelelahan. 30% sampai 60% diperlukan perbaikan. 60% sampai dengan 80% kerja dalam waktu singkat. 80% sampai dengan 100% diperlukan tindakan segera. Lebih besar dari 100% tidak dibolehkan untuk beraktivitas. Baik, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ialah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di bulan September 2025 pada UMKM Batubata di Desa Birempuntong, Kota Langsa. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebas ialah beban kerja fisiknya atau CVL, dan variabel terikatnya ialah kelelahan pekerja. Selanjutnya adalah kerangka konseptualnya. Di bagian atas terdapat aktivitas kerja yang meliputi beberapa tahapan dalam proses pembuatan batu bata, yaitu pengolahan tanah liat, pencetakan, pembakaran, dan juga pendinginan. Aktivitas ini berpengaruh terhadap sistem kerja tubuh, khususnya terhadap kinerja jantung. Dari aktivitas tersebut,
dilakukan pengukuran denyut nadi untuk mengetahui tingkat beban pekerja, dan ada beberapa jenis penelitian yang dilakukan, yaitu menghitung denyut nadi istirahat dan juga menghitung denyut nadi kerja. Lalu menghitung denyut nadi maksimum dan juga menghitung beban kerja. Selanjutnya ialah prosedur penelitiannya. Yang pertama itu studi pendahuluan, yang kedua pengumpulan data denyut jantung, yang ketiga perhitungan persen CVL, yang keempat analisis konsumsi energi dan juga waktu istirahat, dan yang kelima ialah penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data. Dapat kita lihat di tabel ini, pengumpulan data yang saya peroleh pada pekerja Tika mendapatkan 73 pada DNI-nya, Puspa 86, Fadli 83, dan Sinong 87. Untuk denyut nadi kerjanya pada Tika 97, pada Puspa 100, pada Fadli 103, dan pada Sinong 96. Lalu setelah dilakukan pengumpulan data, kita melakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus mencari persen CPL dengan rumus 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat, maka didapatkan hasil untuk Tika 29,27%, Puspa 19,18%, Fadli 19,23%, dan Sinong 12,32%. Untuk kategori CVL-nya itu pada Tika tidak terjadi kelelahan, pada Puspa tidak terjadi kelelahan, Fadli kerja dalam waktu singkat, dan untuk Sinong diperlukan perbaikan. Lalu selanjutnya kita menghitung konsumsi energi atau KKL per menit dengan menggunakan rumus E sama dengan 1,80411 dikurang 0,022938 dikali X dan ditambah 4,71711 dikali 10 pangkat min 4 dikali X pangkat 2. Maka didapatkan hasil pada Tika itu 1,35, kategori beban kerjanya itu sedang, dan Puspa 0,91, kategori beban kerjanya ringan, Fadli minus 19,95, kategori beban kerjanya tidak normal, dan Sinong 0,20, kategori beban kerjanya ringan. Karena konsumsi energinya di bawah dari 2, maka waktu istirahatnya kita dapatkan 0. Dari yang sudah saya lakukan penelitian, kesimpulan dan sarannya yaitu beban kerja fisik pekerja di UMKM Batu Bata Desa Piring Puntung tergolong ringan hingga dengan sedang dengan nilai persen CVL antara 12 sampai 29% yang menunjukkan bahwa pekerja tidak mengalami kelelahan berlebih. Konsumsi energi pekerja juga masih berada dalam batas wajar, yaitu antara 0,20 hingga 1,35 KKL per menit, sehingga tidak memerlukan waktu istirahat tambahan karena durasi kerja yang sudah efisien. Hubungan antara beban kerja dan juga kelelahan bersifat searah, di mana semakin tinggi beban kerja, maka potensi kelelahan meningkat, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tersebut masih di bawah ambang batas aman. Secara keseluruhan, kondisi kerja di UMKM Batu Bata dapat dikatakan baik dan masih dalam kategori aman serta terkendali. Baik, ini adalah dokumentasi pada saat penelitian. Terima kasih, sekian persen dari saya. Saya buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Permisi, saya Najwa Mariani ingin bertanya kepada Fadilah. Jadi kan metode yang Fadilah ambil adalah CVL kan?
Pada CVL ini, apakah dia memiliki batasan dalam mengukur kelelahan secara menyeluruh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Jawabannya yaitu iya, karena CVL ini hanya mengukur aspek fisiologis ataupun beban kerja fisik dan belum mencakup faktor psikologis ataupun mental seperti stres atau kejenuhan kerja. Selain itu juga, CVL dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, maupun tekanan emosional para pekerja. Namun, ada kelebihan yang CVL punya, yaitu memberikan indikasi objektif secara langsung di lapangan tanpa mengganggu proses kerja dan sehingga tetap efektif untuk analisis awal beban kerja fisik. Baik, itu jawaban saya. Apakah bisa diterima, Nazwa? Bisa, terima kasih jawabannya, Fadila. Baik, apakah ada yang ingin bertanya yang lain? Izin, saya Sri Lendari ingin bertanya pada Fadila. Sebelumnya bagian pengolahan data itu kan kalian udah meneliti tuh. Kenapa kenapa setelah kamu meneliti itu, penelitian itu menunjukkan tidak adanya terjadi kelelahan, padahal pekerja melakukan melakukan aktivitas fisik yang berat. Baik, ya saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wulandari. Jawabannya itu karena aktivitas kerja pada proses produksi batu bata ini tuh dilakukan secara bertahap dan juga bergantian antar pekerja satu dan pekerja lain. Seperti terus pun juga prosesnya kan dia juga bertahap ya, seperti misalnya jeda saat proses pengeringan dan juga proses pembakaran. Jadi jeda tersebut itu yang memberikan waktu pemulihan bagi tubuh sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Selain itu, pekerja juga telah beradaptasi secara fisiologis terhadap beban kerja harian. Sehingga sistem kardiovaskular mereka itu menjadi lebih efisien dalam menghadapi aktivitas fisik yang berat gitu. Hal ini tuh juga menyebabkan peningkatan denyut jantung yang relatif rendah meskipun aktivitas yang mereka lakukan itu tinggi, seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima, Ulan? Baik, Fadila, saya terima. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.